perdagangan Siti Khadijah bisa berkembang secara baik atas berkat manajerial yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang saya muliakan, pertama sekali di pagi hari menjelang siang ini, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini dalam rangka menyambut atau memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sedikit ingin menyampaikan kehidupan Rasulullah dalam menggerakkan sistem ekonomi yang kita kenal dengan sistem ekonomi syariah, wabil khusus bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembangkan jiwa bisnis dan mengembangkan kewirausahaan itu, yang ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sejak dia masa muda. Oleh karena itu tidak heran bagi kita, di dalam sejarah kita membaca, bahkan para narasumber sering menyebutkan Muhammad SAW sejak berusia 7 tahun sudah ikut mengemala kambing, bahkan dia pergi mengikut pamannya ke negeri Syria untuk melaksanakan perdagangan. Para pemirsa yang saya hormati, ada beberapa kiat yang dilaksanakan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka membesarkan semangat entrepreneurship atau menumbuhkan jiwa kewirausahaan itu. Yang pertama adalah Muhammad melaksanakan aktivitas kewirausahaan itu bersifat jujur. Oleh karenanya tidak heran ketika Rasulullah SAW belum punya modal untuk melakukan wirausaha itu, maka Siti Khadijah mengangkat Muhammad SAW sebagai seorang manajer di perdagangan Siti Khadijah, sehingga perdagangan Siti Khadijah bisa berkembang secara baik atas berkat manajerial yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kalau kita lihat apa saja yang dilakukan oleh Muhammad SAW dalam melakukan perdagangan itu, pertama memang innamal a'malu binniyat. Muhammad SAW melaksanakan perdagangan itu penuh dengan niat, dan setiap aktivitas kewirausahaan itu Muhammad menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aktivitas bisnis itu mendapat pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep pertama yang dilakukan oleh Nabi. Lalu pada satu hari Umar kan bertanya kepada Muhammad, kenapa Nabi menyebutkan bahwa bisnis itu adalah dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menyebutkan, kalaulah bisnis ini tidak dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka bisnis ini akan mengandung mudarat, salah satu diantaranya seperti tidak melaksanakan timbangan yang betul-betul disyariatkan oleh ajaran Islam. Artinya begini, bahwa Muhammad betul-betul jujur dalam melaksanakan perdagangan. Kalau memang produk itu asli, Muhammad menyebutkan produk itu asli. Kalau memang produk itu tidak asli, maka Muhammad itu menyebutkan produk itu tidak asli. Ini salah satu kunci sukses atau kiat-kiat yang dilakukan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang saya hormati, yang kedua,
kiat-kiat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dia betul-betul menguasai sistem pemasaran. Saya ulangi, dia betul-betul menguasai sistem pemasaran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarahnya dia berusaha dengan sekuat tenaga dalam rangka menghadapi kompetitornya, tidak menjual produk itu dalam produk yang sama. Ini satu kelaziman yang dibuat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kendati pun produk itu misalnya sama, tapi kemasannya berbeda dibuat oleh Muhammad. Nah, dalam beberapa riwayat kita melihat sehingga antara kompetitor satu dengan kompetitor lain itu tidak punya masalah yang sangat besar dengan Nabi Muhammad SAW, karena sudah memang coupling itu dilakukan oleh Muhammad secara benar menurut syariat Islam. Nah, yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah memperlakukan strategi pemasaran itu yang dibaginya menjadi dua. Yang pertama adalah target pasar dalam pemasaran itu harus jelas. Maka sistem perencanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menetapkan target pasar itu betul-betul dilakukan. Dia membaca segmen pasar, artinya adalah kalau per kapita masyarakat itu seperti ini, maka segmen pasarnya itu seperti ini. Kalau per kapita masyarakat seperti ini pula, kata Nabi Muhammad, artinya masyarakat ekonomi mikro, maka nilai beli terhadap suatu produk itu akan seperti ini pula. Nah, yang kedua, Muhammad itu adalah dalam sistem pemasaran selalu berpikir kreatif dan berinovatif. Jadi Muhammad itu dia jemput bola, para pemirsa. Oleh karenanya hari ini barangkali apa yang terjadi sistem pemasaran hari ini, saya tidak mau para pemirsa menyebutnya adalah sistem pemasaran yang dikembangkan oleh negara-negara Eropa, akan tetapi sistem pemasaran hari ini yang menggunakan teknologi yang jemput bola itu adalah cikal bakal sistem pemasaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada masanya ketika itu. Para pemirsa yang saya hormati, yang seterusnya itu adalah Muhammad melakukan prinsip yang bertanggung jawab terhadap individu, bukan berbisnis dengan hasil paksaan. Artinya adalah setiap bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya makanya disebutkan pertanggungjawabnya adalah bersifat individu dan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berbagai sektor sistem kewirausahaan itu, sistem bisnis itu betul-betul dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisnis itu betul-betul menurut wa atiullah wa atiur rasul. Para pemirsa yang saya hormati, yang seterusnya adalah kiat-kiat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah Nabi Muhammad punya mimpi besar. Dia mempunyai wujud untuk bermimpi yang sangat besar dalam rangka untuk memperbaiki sistem perekonomian, sebagaimana dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum bila mana kaum itu tidak merubahnya sendiri. Oleh karena itu para pemirsa, di dalam hidup ini juga saya mengajak kepada kita semua, bagaimana kita bisa harus bersaing secara kompetitif dengan orang lain. Maka apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW dalam berbisnis itu adalah harus punya mimpi besar. Para pemirsa yang saya hormati, tidak mungkin kita bisa membantu orang lain kalau kehidupan kita berada di atas rata-rata. Tidak mungkin kita bisa memberikan kontribusi terhadap dakwah Islamnya kendati kehidupan kita di atas rata-rata. Artinya adalah
untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari aja kita susah, apalagi ingin membantu orang lain. Oleh karena itu para pemirsa, saya mengajak kepada kita semua bahwa Islam itu bukan saja dalam makna rukun Islam yang artinya adalah syahadatain, kemudian kita mengerjakan sholat, kita mengerjakan puasa, kita mengerjakan mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji bila kita mampu. Akan tetapi Islam bukan saja dalam makna yang kita sebutkan di atas. Para pemirsa yang saya hormati, kiat yang selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi berwirausaha itu atau melakukan bisnis itu betul-betul dia dari nol. Tadi di awal saya sebutkan, pertama Nabi mengikuti pamannya, yang kedua Nabi diangkat menjadi seorang manajer oleh Khadijah. Kemudian setelah Rasulullah SAW tahu strategi bisnis, maka barulah Muhammad SAW melaksanakan bisnis itu yang bertitik tolak dari nol. Kita ketahui bersama bahwa apabila kegiatan itu betul-betul kita laksanakan dari nol, maka tingkat keseriusan kita itu akan lebih baik, karena memang sakit dan pahitnya itu adalah dirasakan oleh kita sendiri. Para pemirsa yang saya hormati, yang selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah dia mampu merespon para pesaing dia. Bagaimana caranya Nabi Muhammad merespon para pesaing dia? Maka sebagaimana yang kita jelaskan di atas tadi itu adalah Nabi tidak mau menjual produk dengan produk yang sama. Kendati pun sama, kemasannya berbeda. Jadi dalam satu sejarah ketika Nabi berbisnis kurma di kota Mekah itu, lalu para pedagang lain juga berbisnis kurma, tetapi Nabi berbisnis kurma bukan dia sendiri yang langsung berjualan, tetapi melalui timnya. Yang membedakan itu adalah dari kemasan. Produk tetap yang kita sebut dengan buah kurma. Inilah salah satu usaha Nabi Muhammad SAW, bagaimana dia harus membangun jaringan terhadap kompetitornya, terhadap pesaingannya itu, sehingga tidak menjadi persoalan di lapangan dalam melaksanakan berbisnis. Para pemirsa yang saya hormati, yang terakhir, kiat-kiat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis itu adalah Nabi kreatif dan visioner. Oleh karena itu makanya tidak ada kendala-kendala yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah, maksud saya terhadap pesaing-pesaing yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis, karena memang beliau visioner. Oleh karenanya sering disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, "Do syai'an fi makanihi", letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Artinya ketika Nabi berhadapan dengan para pedagang orang Syria misalnya, orang Mekah misalnya, orang Madinah misalnya, maka Nabi bisa menempatkan ketika bersaing dengan orang Syria, maka strateginya seperti ini. Ketika bersaing dengan orang Mekah, maka strateginya seperti ini. Ketika bersaing dengan orang Yaman misalnya, maka strateginya harus seperti ini. Oleh karenanya barangkali para pemirsa, di penghujung materi ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, mari kita bersama-sama melihat persoalan kewirausahaan ini yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita lihat dia secara komprehensif, khususnya dalam memahami konteks ekonomi syariah. Tentunya kewirausahaan ini adalah bahagian daripada ekonomi syariah. Kita lihat kewirausahaan ini secara penuh, yang dalam bahasa saya kita lihat dia secara komprehensif, sehingga apapun yang ada di dalam kewirausahaan syariah itu secara utuh bisa kita lihat, dan kita tidak melihatnya secara sepenggal-sepenggal. Saya kira ini beberapa tip-tip atau kegiatan-kegiatan kewirausahaan
kenapa Nabi Muhammad SAW itu bisa sukses di dalam berdagang, maka beberapa hal di atas tadi yang sudah saya uraikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf di dalam penyampaian materi ini bila terdapat kekurangan, dan kekurangan itu adalah kelemahan dari saya sendiri, kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonom muda, hei ekonom robbani, tempa dirimu untuk bangun bangsa madani. Ekonom cerdas, hei ekonom robbani, mari mandiri kembangkan potensi. Berjuang jangan mengeluh meski tubuhmu berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya, yakinlah ekonomi Islam kan jaya.